dari berbagai banyak pengalaman-pengalaman organisasi yang Mas Fawas udah pernah lakukan, apakah pernah mengalami kegagalan program kerja atau dikritik habis-habisan? Dan gimana cara kamu membangkitkan dari kegagalan itu? Ya baik, dari sebagai pemimpin kita harus benar-benar mendengarkan dan terima apabila kita dikritik. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang tidak mendengarkan semua anggota dan Iya. tidak menerima kritik. Karena tentu saja dari semua program kerja yang sudah saya lakukan pada saat akhir periode itu juga saya sudah menerima berbagai kritikan atau masukan tentang program kerja yang sudah saya lakukan. Pada saat itu ada salah satu program kerja yang saya lakukan itu dievaluasi dengan pembina serta dengan di depan anggota-anggota pramuka. Nah, situ karena saya melakukan program kerja kurang mantep. Halo semuanya, selamat datang di podcast Man 1 Banjarnegara, tempat kita ngobrol bareng sosok-sosok keren yang bikin kita sadar kalau masa muda itu sayang banget kalau cuma dipakai buat rebahan. Pernah gak sih kalian dengar omongan kalau anak organisasi itu cuma buang-buang waktu atau sibuk OSIS bahkan bikin nilai rapot kalian hancur? Nah, hari ini kita bakal mematahkan mitos itu berkeping-keping. Di samping saya udah ada tamu spesial. Dia bukan cuma jago memimpin rapat atau bikin proker ambisius, tapi baru-baru ini dia sukses bikin iri satu sekolahan karena berhasil mengamankan satu kursi di Universitas Negeri Malang lewat jalur yang gak main-main, yaitu jalur Golden Ticket Activities Leadership. Wow, keren banget. Satu kaki sudah di kampus impian tanpa harus memikirkan ujian tertulis. Kita sambut sang leader kita hari ini, Abdullah Fawaz Nurfika. Oke. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Abdul Fawaz Fika dari kelas 12 1 dan saya merupakan organisasi dari Pramuka. Oke. Mas Fawaz, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke. Jadi di sini kita akan bertanya-tanya kesan-kesan Mas Fawaz ya mengenai eh, kesan-kesan mendapatkan Golden Ticket Activities Leadership. Oke. Boleh ceritakan sedikit perasaan kamu pas pertama kali dengar nama kamu lolos jalur Golden Ticket itu gimana? Oke, baik. Jadi tentu saja ya guys, pengumuman pasti adalah salah satu hal yang kita tunggu-tunggu dari awal melakukan sesuatu. Nah, di sini ada beberapa challenge yang harus saya selesaikan. Yang pertama ada sosialisasi untuk pengenalan Universitas Negeri Malang di sekolahnya masing-masing, dan yang kedua ada membuat soal esai, dan yang ketiga ada membuat polling untuk 10 program studi terbaik, dan yang keempat ada tentang materi kepemimpinan. Nah, dari semua itu alhamdulillah saya sudah menyelesaikan dan lolos ke tahap wawancara. Nah, di tahap ini adalah yang menentukan kita akan berangkat ke Malang untuk mendapatkan golden ticket atau tidak. Tentu saja dengan pada saat itu malam hari setelah sholat isya kurang lebihnya itu tiba-tiba ada pengumuman yang dimana seharusnya jadwalnya itu di hari besoknya, tapi dipercepat di hari saat itu hari Jumat kalau tidak salah, seperti itu. Wow, berarti kayak langsung kaget gitu tapi seneng gitu ya. Langsung kaget Wah, otomatis. gila. Nah, banyak yang belum tahu jalur golden ticket itu kamu ambil ini kriterianya apa sih? Apakah dari prestasi lomba atau leadership atau tahfidz? Oke, jadi untuk nama kegiatannya namanya adalah Organization Leadership Festival. Di UM ini mengadakan jalur mandiri, yaitu untuk penerimaan golden ticket dan platinum ticket. Untuk kriterianya itu ada dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara untuk berbagai organisasi. Nah, apa aja sih organisasinya? Itu ada ketua atau pengurus harian OSIS, PMR, Pramuka, MPK, dan Paskib tingkat kabupaten atau kota. Wah, banyak ya. Oke, jadi di Man 1 ini apa jabatan yang paling menantang yang pernah kamu pegang selama di sekolah? Dan kenapa itu jadi yang paling berkesan? Oke, jadi dari awal kelas 10 saya sudah mengikuti berbagai organisasi, dan yang sangat-sangat berkesan pada saya adalah sebagai ketua pramuka atau Pradana Putra.
karena jika saya tidak masuk ketua atau pradana putra, saya tidak bisa mengikuti kegiatan OLF atau organisasi leadership festival ini di Universitas Negeri Malang. Wah, keren banget. Pernah nggak sih ngerasa burn out atau pengen nyerah pas lagi ikut organisasi sambil harus jaga nilai rapat nih? Ini banyak banget ini masalahnya yang Ya, sering dialami. tentu saja dari masalah ini merupakan salah satu masalah yang best seller dari Iya, semua anak-anak organisasi. iya, Pasti betul. pernah merasakan, aduh, saya ikut organisasi ini nilai saya hancur karena organisasi. Sebenarnya itu bukan karena organisasi, tetapi secara dirinya sendiri, bagaimana cara time managementnya, terus untuk mengerjakannya apakah bersungguh-sungguh. Nah, untuk dari saya untuk tips seperti itu adalah sebisa mungkin melakukan program kerja atau pembahasan acara-acara sebelum ujian. Jadi setelah datangnya ujian, kita sudah tidak ada pembahasan apapun dan sudah selesai. Oh, seperti itu. Jadi, gimana cara kamu bagi waktu antara belajar buat ujian sama fokus dengan organisasi itu gimana? Oke, baik. Pertama untuk dalam organisasi, kita membuat saat awal periode itu membuat program kerja dan mengatur jadwal. Nah, di sini untuk mengatur jadwal, kita tidak boleh atau menghindari adanya tabrakan atau berdekatan dengan jadwal ujian dari madrasah maupun sekolah. Hmm, Nah, untuk akademiknya juga kita harus memiliki time management atau time blocking. Nah, di situ yang sudah saya jelaskan kalau saya melakukan prioritas, di mana akademik tentu saja lebih di atas dari organisasi. Tapi tidak juga organisasi juga di atas akademik, jadi tetap harus seimbang. balance ya. Oke. Ya, Apa tools atau cara unik kamu buat ngatur jadwal yang super padat? oke. Untuk mengatur jadwal yang super padat, misalkan kita ada tabrakan dengan organisasi lain maupun dengan akademik. Iya. Nah, untuk salah satunya untuk kita berimbang. Hmm, Jadi tidak meninggalkan salah satu organisasi namun setengah-setengah dalam mengerjakan. Itu juga salah satu cara yang efektif, tetapi bisa menjadi salah satu hal yang adil sesuai dengan kebutuhan kita atau passionnya kita di situ sebagai apa. Semisal kita sebagai ketua ada di pramuka, kita juga harus memastikan anggota kita sudah menyelesaikan semua atau belum dan baru dilanjut ke organisasi yang lain seperti itu. oke. Dari berbagai banyak pengalaman-pengalaman organisasi yang Mas Fawas udah pernah lakukan, apakah pernah mengalami kegagalan program kerja atau dikritik habis-habisan? Dan gimana cara kamu membangkitkan dari kegagalan itu? Oke, baik. Dari sebagai pemimpin kita harus benar-benar mendengarkan dan terima apabila kita dikritik. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang tidak mendengarkan semua anggota dan Iya. tidak menerima kritik. Karena tentu saja dari semua program yang sudah saya lakukan pada saat akhir periode itu juga saya sudah menerima berbagai kritikan atau masukan tentang program kerja yang sudah saya lakukan. Pada saat itu ada salah satu program kerja yang saya lakukan itu dievaluasi dengan pembina serta dengan di depan anggota-anggota pramuka. Nah, situ karena saya melakukan program kerja kurang mantep dan mendadak dengan waktu reorganisasi. Nah, di situ juga menjadi salah satu bahan evaluasi saya untuk mengembangkan diri saya lagi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, di sini apa pesan Kak Fawas buat adik-adik kelas yang sekarang lagi aktif di OSIS atau organisasi lain, tapi ragu kalau organisasi bisa membawa mereka masuk ke PTN gitu? Oke, dari awal tentu saja yang harus dimiliki mereka itu adalah niat dan usaha. Di sini saya mengenal OLF atau mengetahui OLF itu sebelum menjadi ketua pramuka ataupun ketua organisasi. Jadi pada saat kelas 10 pada saat itu sudah mendaftar sebagai calon ketua OSIS dan karena di OLF tertera sebagai ketua OSIS juga bisa. Hmm, Nah, di situ juga pada saat itu saya menjabat sebagai ketua OSIS itu gagal dan beralih ke ketua pramuka dan alhamdulillah diterima. Jadi itu merupakan salah satu peluang yang eh, saya harapkan benar-benar terjadi. Nah, untuk pesan adik-adik selaku pengurus harian di organisasi, teruslah bekerja semaksimal mungkin dan jangan memberatkan diri dengan, aduh, aku nggak bisa atau aku ya. nggak bisa. Teruslah berpositif thinking pokoknya. Dimanapun kalau kalian berpikir positif, hasilnya positif. Jika kalian berpikir yang sebaliknya, maka hasilnya juga seperti itu. Nah, untuk masalah PTN, kita mencari
kesempatan atau informasi sebanyak-banyaknya, di mana salah satu event, misal golden ticket atau seperti ada golden ticket ITS, UNESA, terus ada di UM juga, itu misalkan kita masuk ke kriteria, itu kita gas aja lah, kita gaspol. Insya Allah kalau memang sudah rezekinya, kita bakal diterima. Dan jika belum diterima, masih ada jalur-jalur lain. Untuk di UM juga di sini ada 3 jalur melalui mandiri, itu ada Cakra Academy, ada Talenta Muda, dan yang terakhir ada OLF Gen 3. Nah, bagi teman-teman yang masih kelas 10, kelas 11, jangan sungkan atau jangan ragu untuk masuk organisasi, karena di organisasi ada banyak banget manfaat yang buat diri kita sendiri dan juga buat masa depan kita. Seperti itu, Kak. Jadi selain kita menggali informasi lebih dalam, kita juga harus berpikir positif ya. Iya, betul. Supaya nanti ke depannya itu kita bakal tahu informasi-informasi yang bakal membawa kita untuk keberhasilan gitu ya. Oke. Nah, dari cerita hari ini kita belajar bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin selama mau berproses. Golden ticket hanyalah simbol, yang terpenting adalah perjalanan dan dampak yang kita tinggalkan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya.